Pada video sebelumnya kita telah menggunakan perangkat ini seperti ini. Nyalakan kipas angin. Nyalakan TV. Nyalakan aquascape. Canggih bukan? Nah, untuk kali ini kita akan mengupas fitur kok videonya yang ini sih? Oke, kita ulangi. Nah, untuk kali ini kita akan mengupas fitur yang ada di dalamnya. Baiklah, kita mulai dari interface aplikasinya ya guys. Di sini telah disediakan ikon yang bisa kita operasikan. Yang tengah ini adalah ikon yang sangat familiar dengan kita tentunya, yaitu untuk tombol untuk menyalakan dan mematikan perangkat. Begitu juga dengan ikon pojok kiri bawah ini guys, yang fungsinya sama. Sedangkan pada ikon schedule ini, kita bisa mengatur nyala dan mati perangkat secara otomatis. Misalnya kita akan menyalakan perangkat setiap pukul 6 sore dan mati pada pukul 5 pagi. Langkahnya adalah klik tambahkan jadwal, lalu atur jam 18.00. Pada bagian ulangi, pilih semua hari jika menginginkan perangkat nyala pukul 18.00 setiap harinya, atau pilih hari sesuai kebutuhan kapan perangkat tersebut akan dinyalakan. Sedangkan pada bagian catatan, kita bisa tambahkan keterangan, misalnya aquascape dinyalakan. Lalu pada notifikasi, bisa diaktifkan untuk mendapatkan notif ketika perangkat sudah nyala. Nah, terakhir ini adalah bagian yang paling penting guys, switch 1. Karena kita akan mengatur waktu nyala, maka kita pilih on, lalu klik menyimpan. Sip, jadwal nyala sudah berhasil kita tambahkan guys. Sekarang waktunya mengatur jadwal mati. Sama seperti mengatur jadwal nyala. Cuma bedanya pada bagian switch 1, kita pilih off. Lalu klik menyimpan. Selanjutnya fitur timer. Fitur ini digunakan untuk menghitung mundur perangkat untuk dimatikan. Misalnya kita mengecas HP dengan perkiraan pengecasan sampai penuh adalah 2 jam 30 menit. Maka kita tinggal atur timer seperti ini. Lalu klik OK. Setelah waktu tersebut berakhir, maka perangkat akan mati secara otomatis. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi khawatir baterai HP akan ngedrop karena lupa tidak mencabut kabel cas. Pada ikon statistik, kita bisa mengecek penggunaan daya yang telah kita gunakan. Di sini adalah penggunaan daya per hari. Current, satuan miliampere, adalah arus yang digunakan pada perangkat, misalnya lampu. Power dalam satuan watt adalah daya yang digunakan saat ini. Voltage dalam satuan volt. Ada voltase yang kita dapatkan dari listrik PLN. Ini bisa juga disebut sebagai voltmeter atau alat pengukur tegangan listrik. Jadi kita bisa mengetahui tegangan listrik di rumah apakah tegangan normal atau tidak. Sedangkan in total dalam satuan kWh atau kilowatt jam adalah total penggunaan daya akumulasi dari awal pemakaian hingga akhir. Dalam hal ini, kita bisa cek histori penggunaan daya dari awal menggunakan alat ini sampai saat ini. Baiklah, kembali ke menu utama. Dan ikon terakhir adalah pojok kanan atas ini guys. Di sini ada yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi kita akan membahas yang belum kita bahas saja ya. Kita mulai dari skenario pintar dan otomasi. Kita juga bisa mengatur nyala dan mati perangkat tidak hanya melalui menu schedule yang tadi ya guys. Tetapi kita juga bisa mengatur nyala dan mati perangkat berdasarkan perubahan astronomi. Wah, gimana tuh? Bahasanya kok kayak yes aja. Simpelnya, ketika matahari mulai terbenam, perangkat akan otomatis menyala. Begitu juga sebaliknya, jika matahari telah terbit, maka otomatis perangkat akan mati. Nah, pada menu ini, opsi ini hanya akan muncul setelah kita mengatur skenario pada menu pintar yang ada pada layar utama aplikasi Smart Life. Baiklah, kita kembali ke menu utama terlebih dahulu. Lalu klik pintar. Lalu klik ikon plus pada sudut kanan atas. Di sini kita akan mengatur perangkat untuk dinyalakan. Klik when weather change, pilih sunset atau sunrise. Pastikan kita telah mengatur lokasi tempat tinggal kita. Kemudian pilih sunset.
untuk membuat skenario otomatis ketika matahari terbenam. Di sini kita bisa pilih sunset, yang artinya perangkat akan nyala tepat ketika matahari terbenam. Atau Anda bisa memilih beberapa menit sebelum atau sesudah matahari terbenam. Lalu klik menyimpan. Kemudian klik berikutnya. Pada menu Then, klik ikon plus. Lalu pilih Run the Device. Pilih Aquascape. Pilih switch 1. Pilih On. Lalu klik menyimpan. Klik berikutnya, kemudian klik menyimpan. Selanjutnya, kita akan membuat skenario perangkat mati. Klik When Weather Change. Pilih Sunset atau Sunrise. Pilih Sunrise untuk membuat skenario otomatis ketika matahari terbit. Lalu klik menyimpan. Kemudian klik berikutnya. Pada menu Then, klik ikon plus. Lalu pilih Run the Device. Pilih Aquascape. Pilih switch 1, dan kali ini kita pilih yang off. Lalu klik menyimpan. Klik berikutnya, kemudian klik menyimpan. Nah, di halaman ini sudah terdapat 2 skenario otomatis. Artinya, kita telah berhasil membuat otomasi untuk perangkat kita. Untuk mengecek apakah setting tersebut sudah masuk pada perangkat Aquascape atau belum, kita harus masuk ke menu rumah atau home. Lalu pilih Aquascape. Klik menu sudut kanan atas. Masuk ke skenario pintar dan otomasi. Ini adalah setting yang telah kita atur tadi. Kita bisa mengaktifkan dan menonaktifkan skenario otomasi ini dengan klik tombol ini. Menariknya lagi, kita juga bisa berbagi perangkat kita. Jadi, kita akan memberi akses kepada yang lain untuk mengontrol dan memantau perangkat kita. Caranya adalah dengan klik menu tombol berbagi perangkat, lalu tambahkan berbagi. Akan lebih mudah jika kontak yang akan kita beri akses sudah mempunyai akun Smart Life. Jika belum mempunyai, silahkan membuat terlebih dahulu. Lalu klik Share with account Smart Life. Kemudian masukkan nama akun. Dan terakhir adalah klik selesai. Masih ada banyak banget fitur dari Smart Life ini guys. Akan kita lanjutkan pada video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, and share ya guys. And bye-bye.